Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ketemu lagi dengan saya. Kali ini kita akan belajar shortcut Microsoft Excel, Microsoft Excel yang sering saya gunakan di sini ya. Di sini sudah saya sediakan kurang lebih ada 17 shortcut yang sering saya gunakan. Baik, tidak usah berlama-lama, langsung saja untuk mempersingkat waktu. Di sini ada shortcut untuk blok ke kanan dan ke kiri. Kita bisa gunakan shift dan spasi ya. Coba lagi ya, shift dan spasi. Oke, shift dan spasi. Jadi di sini kita tulis shift plus spasi. Yang kedua, blok ke bawah kita bisa gunakan kontrol dan spasi. Kontrol dan spasi ini nanti akan berguna untuk shortcut selanjutnya, akan saya coba sampaikan nanti. Kontrol dan spasi. Oke ya, kita tulis kontrol plus spasi. Pindah sheet, jadi ini ada sheet ya, sheet 1, sheet 2 dan seterusnya. Nah, kalau kita pengen menggunakan shortcut itu kita bisa menggunakannya dengan shortcut kontrol page down, PGDN, nah atau PG up, PGUP. Nah ini ya, kontrol plus page down atau page up. Untuk memindah sel ke pojok di atas kayak gini, jadi ya, jadi terkadang kita posisi sel yang kita pilih ada di sini. Nah, kita pengen langsung menuju ke sini, ke A1 ya, A1, atau misalkan kita di sel yang paling akhir nih, misalkan di sini ya 104, ini 1 juta, ini ya 48.576 misalkan. Tiba-tiba kita pengen kita letakkan sel yang kita pilih ini ke pojok kiri atas, kita bisa kontrol home. Jadi di urutan tadi ya, kalau di keyboard itu kan ada home, kemudian page up, page down, kemudian gitu kan. Jadi kita bisa tekan kontrol home. Oke, selanjutnya untuk membuat workbook atau lembar kerja baru. Ini seperti halnya di Microsoft Office yang lainnya ya, seperti di Word ataupun yang lainnya, itu kita bisa tekan Ctrl N. Nah, ini muncul workbook baru, lembar kerja baru gitu. Ctrl N. Ini sudah, teman-teman mungkin sudah terbiasa melakukan ini. Ctrl N. Kemudian selanjutnya menambahkan kolom atau baris. Nah, teman-teman bisa menggunakan cara ini tadi yang tadi saya jelaskan. Kalau kita mau memblok kolom, kita bisa gunakan kontrol spasi. Kalau pengen menggunakan memblok ke kiri atau kanan atau row atau baris, kita gunakan shift spasi. Nah, kalau pengen kita menambahkan kolom atau menambahkan baris, kita ambil contoh, kita menambahkan kolom ya, kita kontrol spasi dulu, kemudian kita tekan kontrol shift sama plus. Nah, kita blok dulu, kemudian gitu. Dan seterusnya. Nah, kalau pengen kita menambah itu tadi ya, kita bisa gunakan kontrol di blok kolom atau barisnya, kemudian di kontrol plus, ini menambah kolom kontrol dan shift plus tanda plus gitu ya. Kalau untuk mengurangi, kita blok barisnya, kemudian kita tekan kontrol plus tanda minus, tanda kurang gitu ya. Oke, kemudian untuk menghide
menghide row atau hide baris. Nah, kita bisa blok, kemudian tekan Ctrl 9, ataupun tanpa kita blok pun bisa sebenarnya, Ctrl 9 gitu kan, itu bisa. Jadi shortcutnya adalah Ctrl plus angka 9. Untuk menghide kolom itu kita bisa gunakan shortcut Ctrl 0 gitu. Ctrl plus angka 0. Mengurangi kolom atau baris. Nah, ini kita bisa gunakan, oh ini tadi sudah ya, ini tadi sudah, atau dengan shortcut lain, menambah kolom atau baris. Yang mengurangi sudah, menambah kolom atau baris ini ada shortcut lainnya. Teman-teman bisa gunakan Alt I C. Nah, ini menambah kolom. Ini shortcut tambahan ya, anggap aja bonus ini. Alt plus I, koma dan I. Alt I, kemudian C kalau kolom ya, C kalau kolom. Kalau untuk baris, teman-teman bisa gunakan Alt kemudian I, kemudian row atau baris ya, Alt IR. Jadi ini shortcutnya adalah Alt IC itu untuk menambah kolom, jadi Alt IC. Nah gitu ya. Kalau untuk menambah baris, Alt IR gitu. Selanjutnya untuk menambah menu filter. Untuk menambah menu filter kita bisa gunakan Ctrl Shift L. Nah ini kita bisa gunakan, ini filternya. Secara otomatis dia akan keluar. Ctrl Shift plus L. Oke. Untuk memunculkan format setnya teman-teman bisa lakukan dengan menekan Ctrl 1. Nah, Ctrl 1. Nah, ini kita bisa pilih nih. Misalkan kita pengen formatnya adalah format number atau format general, itu currency atau dan seterusnya. Biasanya teman-teman kan kalau ngatur format selnya ada di sini. Nah, ini shortcutnya untuk memunculkan ini adalah Ctrl 1. Nah, begitu. Kita bisa tekan Ctrl 1. Ctrl 1. Kemudian membuat huruf bold. Nah, ini membuat huruf bold ini ada dua cara ya yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah seperti biasa nih, yaitu dengan cara Ctrl B. Cuman ada satu cara lagi selain Ctrl B, yaitu dengan cara Ctrl 2. Nah, begitu. Ctrl 2, Ctrl plus angka 2 ya, atau Ctrl B. Untuk huruf italik seperti biasa Ctrl I atau Ctrl 3. Ini untuk tambahan referensi teman-teman ya. Jadi kalau misalkan tombol I nya lagi error, misalkan kita bisa gunakan tombol Ctrl 3 gitu. Tuh, untuk menggunakan huruf underline yaitu Ctrl U atau Ctrl 4. Nah itu underline, Ctrl 4 atau Ctrl U. Membuat huruf dengan efek tercoret. Nah ini nah, misalkan begini ya, teman-teman lakukannya dengan menekan Ctrl shortcut Ctrl plus 5, angka 5 itu ya, efeknya kan jadi efek tercoret. Ctrl 5. Untuk menghilangkannya tekan sekali lagi Ctrl 5 gitu. Dan
Dan yang terakhir, mengcopy sama dengan sel di atasnya. Misalkan kita punya tulisan nih panjang misalkan, atau misalkan ini kita pengen copy nih. Kalau biasanya kita kan Ctrl C kemudian kita ke bawah kan, kemudian Ctrl V kan gitu. Untuk mempersingkat kita bisa melakukan dengan Ctrl D gitu ya. Ctrl D, Ctrl plus D. Tambah satu lagi teman-teman, kalau teman-teman pengen memunculkan ini tanpa harus memanfaatkan mouse begini, mau klik begini, teman-teman bisa melakukannya dengan cara ini, Alt kemudian tanda panah ke bawah, tinggal pilih gitu ya. Oke teman-teman, sementara itu dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih, ini shortcut yang sering saya gunakan, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.